pastikan JIJS gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan JIJS akan membela skuad Garuda. Sintayong kini sedang berada di luar negeri untuk memantau pemain timnas Indonesia yang aboard. Pertama setibanya di Belanda, juru taktik berusia 53 tahun ini menyaksikan laga Ivar Jenner. Sintayong kemudian melanjutkan perjalanan ke Belgia mendukung Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand. Mengejutkan, pelatih asal Korea Selatan ini juga terbang ke Italia. Tujuannya adalah menyaksikan JIJS bertanding bersama Venezia. Hal itu diposting Sintayong via Instagram pribadinya. Hari ini perjalanan yang sulit, JIJS bertandang ke Como, tulis Sintayong. Pertama kali menyapa Jai setelah melihat pertandingan tandang, sambungnya. Mantan pelatih Korea Selatan itu antusias JIJS akan membela timnas Indonesia. Bahkan dia memberikan kode bahwa bek Venezia itu bakal gabung TC skuad Garuda. Sampai jumpa pada 17 Maret, pungkas Sintayong. Adapun JIJS sudah bersyarat untuk membela timnas Indonesia, sebab dia telah mengantongi status WNI hingga perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Nah, jika JIJS debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka sejarah bisa tercipta, sebab timnas Indonesia bakal diperkuat 8 pemain naturalisasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya skuad Garuda mencatatkan rekor dibela 7 pemain naturalisasi pada Piala Asia 2023 lalu. 7 pemain tersebut adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, Maklok, Rafael Struijk, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Kini pemain naturalisasi akan bertambah dengan kedatangan JIJS. Bahkan daftar itu berpotensi bertambah karena 3 pemain keturunan masih diproses naturalisasi. 3 pemain tersebut adalah Nathan Joaon, Tom Hai, serta Ragnar Oratmangun. Untuk Nathan Joaon, dirinya tinggal mengambil sumpah WNI. Sementara Tom Hai serta Ragnar Oratmangun, kedua pemain tersebut sedang menjalani proses naturalisasi karena berkasnya sudah berada di DPR RI. Empat pemain timnas Indonesia yang jadi incaran klub Malaysia JDT. JDT merupakan klub terkuat di Liga Malaysia saat ini. Terbukti dalam 10 tahun terakhir, klub asal Johor itu menjadi kampion Liga Super Malaysia. Demi melanggengkan kekuasaan mereka di Malaysia dan mencoba bersaing di level Asia, JDT konsisten mendatangkan pemain-pemain top. Mantan kapten Real Betis dan juga pemain timnas Indonesia Jordi Amat pun sudah diboyong ke JDT pada 2022. Ada potensi sejumlah pemain timnas Indonesia kembali masuk radar JDT. Sebab agen pemain yang kerap menyalurkan pemain ke JDT, Kiko Insa, sudah mengikuti akun Instagram sejumlah pemain timnas Indonesia. Siapa saja? Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang jadi incaran klub Malaysia JDT. 4. Sandy Walsh. Sandy Walsh terikat kontrak bersama klub Liga 1 Belgia KV Mechelen hingga 30 Juni 2025. Meski dalam beberapa laga terakhir mulai menjadi pelapis di KV Mechelen, kualitas Sandy Walsh jangan diragukan. Pesepak bola berusia 28 tahun itu masuk kategori versatile player. Saat ini, dia dapat dimainkan sebagai fullback kanan, bek tengah hingga gelandang sentral. 3. Ivar Jenner. Ivar Jenner saat ini berstatus pemain Jong Utrecht, klub yang mentas di Liga 2 Belanda. Gelandang berusia 20 tahun ini merupakan pemain andalan Utrecht yang selalu dimainkan sang pelatih jika tidak mengalami cedera atau akumulasi kartu. Kontrak Ivar Jenner bersama Jong Utrecht berlaku hingga 30 Juni 2026.
Jika bermain konsisten bersama Young Utrecht, hanya masalah waktu untuknya dipromosikan ke tim senior FC Utrecht dengan mentas di Liga 1 Belanda. Dua Elkan Bagot. Elkan Bagot terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2025 meski di kontrak Ipswich Town bek 196 cm ini lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Di paruh kedua musim 2023-2024, bek berdarah Inggris ini dipinjamkan ke Bristol Rovers. Bagi yang belum tahu, Bristol Rovers kini tampil di Liga 3 Inggris. Satu Jai Izes. Terakhir ada Jai Izes, pesepak bola berusia 23 tahun ini didatangkan Venezia FC pada musim panas 2023 dan terikat kontrak hingga 30 Juni 2024. Berkat bantuan Jai Izes, Venezia dalam trek tepat untuk promosi ke Serie A 2024-2025. Jika Venezia sanggup bertahan di posisi 2 besar Serie B seperti sekarang, Jai Izes bakal tampil di Serie A musim depan. Indonesia U23 dipimpin oleh pelatih Sinteyong akan berlaga di Piala Asia U23 2024 pada April mendatang dengan mengandalkan sejumlah bintang dari BRI Liga 1 2023-2024. Terdapat tantangan berat di grup A dengan Qatar, Yordania, dan Australia sebagai lawan. Sinteyong berupaya mencari amunisi terbaik untuk skuad Garuda Muda, memilih pemain yang telah tampil apik dan konsisten di Liga 1 2023-2024. Berikut adalah daftar pemain yang diandalkan untuk bersaing di turnamen tersebut. Satu Ramadan Sananta. Ramadan Sananta yang awalnya dibawa Sinteyong untuk Piala Asia 2023 tidak dapat bermain karena cedera pinggul. Meskipun begitu, pemain Persis Solo berusia 21 tahun ini akan menjadi amunisi utama di lini serang Timnas Indonesia U23. Sananta membantu Garuda Muda memuncaki klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan 1 gol dari 2 pertandingan dan kini menjadi pemain paling produktif Persis Solo dengan 7 gol. 2 Rizky Ridho. Rizky Ridho bek Persija Jakarta berusia 22 tahun membawa pengalaman yang kaya bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Sebagai kapten Timnas U23 sejak SEA Games 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024, Rizky tetap menjadi pemain kunci di sektor pertahanan bagi Sinteyong. Dia berpotensi berduet dengan Elkan Bagot atau Justin Hubner pada Piala Asia U23 2024 mendatang. 3 Hernando Ari. Sinteyong diyakini akan mengandalkan Hernando Ari Sutaryadi sebagai kiper utama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pilihan utama pelatih dalam berbagai event terakhir, Hernando menggusur kiper-kiper senior di Piala Asia 2023 termasuk Nadeo Argawinata dan Syahrul Trisna yang absen karena cedera. Peran penting Hernando telah terlihat sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.